Halo bestinya kata Ani, Besti makin panas perseteruan antara Doktif dan Fitri Sahuteru. Terlebih Fitri kerap menyatakan kalau kini ia gak mau bungkam lagi. Dan setali 3 uang dengannya, Doktif pun terlihat memberi tanggapan yang menurutnya dugaan keluar-keluar Fitri sekarang lantaran ingin menutupi dugaan keterlibatan suami Fitri perihal judol. Terlebih Fitri pun dalam unggahan video di TikToknya memberi jawaban nih perihal Samira yang disebut Fitri diminta urusi suaminya aja yang diduga terlibat judol. Bahkan gak tanggung-tanggung, dalam video lainnya yang ia unggah di akun TikToknya, Fitri pun terlihat menceritakan perihal dugaan owner skincare yang diduga dimintai uang 1, miliar untuk dugaan jasa review produk dari Doktif. Bahkan Fitri pun menampilkan tangkapan layar yang diduga sebuah pentransferan uang. Dan Doktif pun tak ingin diam Besti. Lalu bagaimana Doktif menanggapi semua yang dikatakan Fitri? Selamat pagi Samira, gimana tidurnya, nyenyak gak? Gimana rasanya dibales? Enak, gitulah rasanya ya Samira ya. Makanya lain kali tahu diri Samira. Jangan nyolek kalau gak mau diinjek ya. Terus kau masih mau tetap mereview, lanjut, gak ada yang larang. Biar aku juga punya kesempatan untuk terus membuka mata masyarakat bahwa review kau itu dibayar ya Samira ya. Terus kau katanya kan bilang urusin aja Chan Kurniawan yang terlibat judol katanya. Sudah Samira ya, sudah ada negara, gak usah repot-repot aku istrinya suruh ngurusin dia. Kalau dia salah tangkap aja sana, suruh somasi Deddy Corbuzier. Sudah Samira, gak perlu. Karena apa? Lawyernya Pak Budi Ari sudah menjawab di podcastnya Deddy ya. Tidak ada keterlibatan Chan Kurniawan sama Pak Budi Ari itu urusan judol. Tidak ada pembahasan-pembahasan di rumahnya itu judol. Selain diajak salah satu terdakwa yang sekarang sudah disidang itu untuk main minum kopi. Itu benar ya. Kali ini aku belain Pak Budi, itu memang benar. Gak ada keterlibatan beliau di dalam urusan judol ini. Nah kalau majalah Tempe, ya sudahlah Tempo, ya sudahlah ya. Dia nyari makan untuk anak istrinya memberitakan ini. Hanya 2 orang yang dia beritakan, tidak untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan keluarganya nyari duit ya, sama kepentingan tabloidnya. Biarin ya, biarin, bebasin ya. Kalau kau ini untuk kepentingan diri sendiri, mengatasnamakan masyarakat, plus nyenggol-nyenggol aku terus. Kayaknya lain kali itu kalau mau ngehajar orang itu yang benar, beritanya yang akurat. Dan kalau gak mau dihajar, jangan mengatasnamakan masyarakat ya, gerah. Itu Samira. Ayo lanjut masih banyak nih bukti-bukti yang belum aku keluarin. Gak usah minta-minta maaf sama Kim. Cemen lu. Lagian Samira, aku juga banyak bukti itu bukan hanya dari Kim ya. Dari Kim emang banyak. Dari orang lain juga banyak Samira. Serakah. Good morning Sarno, how are you today? Aman tidur, sehat. Alhamdulillah lah kalau begitu Sarno. Cuman aku dapat informasi lagi nih, ada yang telepon aku semalam nih Sarno. Kau bener-bener ya, ada owner skincare ujuk-ujuk dimintain 1,5 miliar. Masya Allah Sarno, uang itu Sarno. Kau bener-bener lah Sarno ya. Aku dari gedek sama kau ini sekarang mulai kelucu. Kau emang bener-bener kayak Joker Sarno. Bisa kesana, bisa kesini, main di sana, main di sini. Kau bener-bener kayak Joker. Berapa lagi sih Sarno untuk cukup sampai 20 miliar? Cita-cita kau itu kayaknya udah lebih deh Sarno. Lapor dong sama ketua. Ya memang jadi gini guys, kan dia bilangnya gini, kan Doktif kan bilang kalau emang kamu kan, kalau misalnya Doktif nih jadi dia, Doktif pasti suruh suaminya untuk melaporkan karena itu pencemaran nama baik ya. Pasti Doktif akan melaporkan majalahnya Tempo, bukan jurnalisnya. Tapi kan dia beralasannya gini nih pos, kasihan jurnalisnya ngasih makan buat anaknya. Balah pret, lu kalau ngibul itu ya pos ya, kamu itu kalau kamu kasihan jurnalis, ya jangan jurnalisnya dong yang dituntut. Yang dituntut tuh majalahnya ya. Itu kan dia gede duitnya. Kenapa? Karena kamu gak berani. Kalau misalnya kamu nuntut jurnalis, kamu nuntut si majalah Temponya, itu akan diusut, akhirnya ketahuan. Ya mana berani, karena ya emang itu fakta kan gitu. Tapi kalau kamu
rasa itu bukan fakta, ya kamu lapor. Itu pencemaran nama baik. Suruh dong suami kamu lapor. Ada duit nggak buat lapor? Ada kan? Kan setorannya gede juga kan, Pos. Jadi udah jangan dipancing-pancing guys. Itu udah diwanti-wanti, jangan. Udah diwanti-wanti tadi soalnya. Bagus, Bos. Serahkan buktinya ke penyidik, Doktif dukung. Tapi kalau tidak terbukti, ya, para bintang-bintang yang membackup tolong mundur ya. Bapak-bapak bintang, ini jelas banget loh. Jelas banget, Pak. Ya. Jadi untuk para bintang di langit sedang apa di sana? Jangan ya, Pak ya. Jangan di-backingin ya pos ini. Karena jelas banget apa yang dia lakukan ini. Gitu. Jadi kalau memang Doktif yang salah, dia harus kumpulin bukti-buktinya dulu. Iya dong. Gitu. Atau harus melawan nih, karena kalau misalnya Doktif laporkan, dia harus menunjukkan apa yang dia omongkan itu adalah fakta. Kalau enggak kan pencemaran nama baik, benar nggak? Ya, bentar diatensi, nanti diatensi, dibilangin gitu. Iya bener Galih, emang suka bikin chat palsu, bener, betul. Jadi makanya dipotong-potong sama dia. Emang dipotong-potong, emang sukanya begitu tabiatnya. Nah, Besti, seraya nggak mau peduli dengan apa yang dikatakan Fitri Salhuteru, Doktif yang tetap melakukan review produk menggunakan strategi lain, di mana ia memakai ChatGPT yang ditegaskan tidak bersindikat dengannya. Dan bukan hanya itu aja, dalam produk yang ia review tersebut pun diduga merupakan salah satu produk seterunya, yang diduga ia sebut Ratu Flexing, di mana Doktif pun memberikan gambaran atas kandungan yang terdapat dalam produk tersebut sambil mewarning agar seseorang yang ia sebut Ratu Flexing dalam videonya tersebut agar belajar dulu sebelum bikin produk katanya. Sementara itu, Fitri dalam unggahan TikToknya kembali diduga menanggapi Doktif dengan memintanya taubat dan menduga kalau seseorang yang ia sebut Sarno tengah meminta dukungan kepada Yoke, hingga diduga membuat Fitri kesal hingga mewarning Yoke untuk jangan sampai di pengadilan nantinya ia tak akan memberikan maaf, cenah. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif. Aduh, ini kayaknya postingan bakalan bikin para mujair Ratu Flexing bekerja lebih kuat lagi. Kenapa? Karena kali ini Doktif nggak sendiri ya. Kali ini Doktif ditemani dengan yang namanya ChatGPT. Ingat ya, ChatGPT ini tidak terafiliasi ataupun bersindikat dengan Doktif. Oke, di tangan Doktif di sini ada yang namanya sabun dari brand cukup premium lah ya, diakuin sebagai brand yang cukup premium. Namanya Dermat Pimple and Pore Facial Foam. Yang jadi pertanyaan Doktif, di sini ada tulisan 10 kali help skin. Maksudnya apa? 10 kali menolong kulit. Ini konsepnya gimana? Kalau misalnya 10 kali power active ingredient, oh berarti ada 10 kali bahan aktif di situ. Ada 10 macam bahan aktif. Masih masuk akal. Oke ya, sekarang Doktif mau tanya sama yang namanya ChatGPT. Hai ChatGPT, Doktif mau bertanya sesuatu. Apakah kamu bisa menolong Doktif? Tentu saya di sini untuk membantu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini ChatGPT, di tangannya Doktif ada sabun yang diklaim bisa untuk pimple and pore facial foam, bisa untuk kulit berjerawat, berminyak, dan untuk kulit sensitif. Tapi di komposisinya ChatGPT di sini ada kandungan sodium laureth sulfat atau yang kita singkat biasanya SLES. Dan di sini juga ada kandungan fragrance dan perfume. Yang Doktif tanyakan, apakah emang bener-bener cocok untuk kulit yang lagi berjerawat atau kulit sensitif? Kalau ada kandungan SLS, sodium lauryl sulfate, dan parfum dalam sabun muka, itu bisa jadi kurang cocok untuk kulit berjerawat atau sensitif. SLS adalah bahan pembersih yang cukup kuat dan bisa menghilangkan minyak alami kulit yang bisa menyebabkan iritasi, terutama pada kulit yang sensitif atau berjerawat. Parfum juga bisa menjadi penyebab iritasi, terutama pada kulit yang sensitif. Jadi, jika kulit kamu berjerawat atau sensitif, sebaiknya mencari produk yang bebas dari SLS dan parfum. Semoga membantu. Untuk mengatakan ini, apakah kamu ada suruhan, disuruh orang, ataukah kamu terafiliasi, ataukah kamu sudah berjanji dulu dengan Doktif untuk bicara seperti ini? Saya di sini untuk memberikan informasi berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Tidak ada afiliasi atau janji dengan siapapun.
Oke, makasih ChatGPT buat informasinya. Oke guys ya, udah sekian ya. Jadi jelas produk ini tidak Doctive approve. Bukan karena Doctive gak seneng sama ownernya tukang flexing, bukan. Tapi karena emang kalau dilihat dari komposisinya, hati-hati untuk kulit kalian yang sensitif atau berjerawat. Bukan dari penjelasan Doctive, tapi dari penjelasan si Bang ChatGPT. Jadi kalau mujar-mujar mana mau nyerang, serang aja ChatGPT-nya. Jangan serang Doctive. Doctive tadi dapat informasi dari ChatGPT. Dan untuk si Ratu Flexing, sebelum kamu bikin produk, sebelum kamu jualan, kamu belajar dulu. Kalau kamu merasa gengsi, kamu belajar, atau kamu males yang namanya baca buku ya, karena terkenal dengan pelongok-pelongoknya itu, ya udah kamu tanya aja sama ChatGPT. Minta si ChatGPT bikinin formulasi produk yang bagus yang bisa kamu jual. Oke ya guys ya, sampai ketemu di next video berikutnya. Salam cerdas bareng Doctive, Dokter Detektif. Bye. Aduh, si Sarno ya ada-ada aja loh, ada aja gebrakannya. Tapi nggak berani kalau ngelawan di dunia maya, beraninya di WA. Playing victim, nggak ngaku minta maaf sama Kim, segala nasehatin, umur nggak ada yang tahu. Nah, tuh paham kalau harusnya kau tobat Sarno, jangan merusak lagi rezeki orang ya, jangan mengatasnamakan masyarakat, mereview, bilang aja kau BU ya. Terus apalagi sekarang kau ulahnya? Mencari dukungan dari si Yoke ya, mencari dukungan nih Yoke juga ya. Udah kau ditahan, jangan main-main handphone untuk hal yang nggak guna. Pergunakan kesempatan komen handphone itu untuk menghubungi keluarga kau, ibu kau ya, yang kasihan nih gara-gara ulah kau cuman dia yang ngurusin kau, yang lain kabur ya. Paham kau Yoke? Aku ini udah luluh loh, udah mau memaafkan kau. Karena apa? Karena kau ada usaha untuk minta maaf dan ibu kau minta maaf. Nah, keputus, ada telepon masuk. Aku lanjut ya. Sekarang kau coba-coba nih ngedukung si Sarno yang udah tahu penjahat ya. Udah, bukannya kau merenung, pakai itu telepon untuk menelpon keluarga kau yang udah repot ngurusin kau. Bukan kau malah bikin onar lagi, bikin aku emosi lagi nih ya. Jangan sampai maaf aku nanti gak terucap nih di depan muka pengadilan. Yoke, nih warning ya buat kau ya, tobat ya. Sementara itu, Besti, Doctive dalam video yang beredar di sosial media pun terlihat kembali menanggapi yang ia sebut serangan dan diduga dari Fitri Salhuteru, di mana diduga ia menyebut seterunya itu kesurupan dengan membuat banyak VT untuknya. Lantaran menurut Doctive, apa yang dilakukan oleh seterunya itu hanya membuat seterunya membongkar dirinya sendiri. Serta Doctive yang bersyukur karena laporan persekusinya yang sudah naik sidik ini pun gak cuma bersyukur, meski menurutnya ada dugaan yang berusaha mengalihkan tentang mafia skincare untuk melebar kemana-mana, serta memberi pesan kepada seseorang yang ia sebut nepos kalau ia tak akan lagi meladeni karena menganggap seterunya itu bukan orang berpendidikan. Ya, jadi pada saat awal Doctive muncul udah diwanti-wanti nanti serangannya akan luar biasa ya dok, baik ke diri Doctive maupun ke keluarga Doctive. Makanya sebagian emang Doctive tidak pernah munculkan. Jadi kalau kalian mau bilang Doctive lah nggak berkeluarga, mandu dan lain sebagainya, biarkan itu akan menjadi tanggungan dosa kalian. Ya, kenapa? Karena ini yang maju adalah Doctive ya. Meskipun ada sih yang nge-backup ya teman-teman Doctive, keluarganya Doctive sih nge-backup ya. Tapi Doctive nggak mau munculkan mereka. Sebenarnya kan tetap yang utama backingan Doctive itu Allah. Karena akan terbongkar. Sepintar apapun kalian menutupi kebusukan akan tetap tercium juga. Kan akhirnya dengan VT-VT yang kamu kayak kesurupan gitu kan, sehari bisa bikin 7-8 VT untuk menyerang Doctive. Kamu jadi bahan tertawaan para petinggi-petinggi yang lurus. Alhamdulillah. Akhirnya kamu membongkar siapa kamu sebenarnya, dibalik bahasa kamu yang seolah elegan, yang seolah kayak kamu itu sosialita yang bener gitu kan. Enggak guys, itu semua kebohongan. Dan akhirnya mereka sendiri yang membongkar itu, bukan Doctive. Ya, kalau Doctive mah tidak pernah ada yang berubah. Dari lebih dari 10 tahun yang lalu Doctive mengenal para petinggi-petinggi ini yang duitnya juga nggak berseri. Sama sampai sekarang mereka bilang Doctive itu dari awal saya kenal sampai sekarang orangnya sama. Begini aja. Kalau nggak bisa disetir gitu.
Dan alhamdulillah perjalanannya cukup panjang dengan segala lika-likunya yang Dotif tidak perlu ceritakan di sini. Akhirnya naik sidik, dan ini juga yang membuat mereka jadi panik dan akhirnya membuat para mujair-mujair ini bekerja lebih giat untuk mengalihkan isu yang sebenarnya. Jadi sekarang mulai teralih guys, mulai teralih nih isu dari mafia skincare menjadi ke macam-macam, terpecah belah. Jadi fokusnya Dotif tetap kembali lagi ke satu, selamatkan uang kalian, save your money. Ya, jangan terperdaya dengan penjual skincare yang flexing. Ingat, penjual skincare yang flexing skip. Yang suka main putri-putrian skip. Ya, yang suka unboxing dengan brand-brand mahal skip. Kenapa? Ingat, yang dijual bukan kualitas produknya, tapi gaya hidupnya. Ya udah, Dotif kembali lagi. Dotif nggak mau ladenin kamu ya, Pos. Jadi kalau misalnya Dotif nggak bikin konten tentang kamu, emang sengaja, ya, sengaja. Kamu nggak perlu diladeni karena kamu orang tidak berpendidikan. Ya, jadi kalau Dotif mau ngeladeni, katanya udahlah deh, kalau mau ngeladeni itu orang yang berpendidikan saja. Gerombolan mafia geng tikus ini pelangak-pelongok lah, asal ngoceh, cuman giring opini, nggak pernah ada bukti, gedabrus, pret, nah gitu, ya kan? Udah, skip aja, gitu. Ya kan tuh, itu masih ada, padahal takut. Nah itu mujair, hah? Kalau takut kan nggak mungkin ngelaporin. Cuman kan Dotif nggak mau cerita aja sama kalian. Tunggu aja, semua akan ada jam tayangnya. Yap Besti, kalau Dotif ngerasa apa yang dilakukan Setarunya hanya pengalihan isu perihal judol dan kasus mafia skincare hingga membuatnya memutuskan gak mau meladeninya lagi, apakah ini justru akan benar-benar reda? Atau justru sebaliknya, melihat sang Setaru juga gak ragu men-spill bukti yang dimiliki perihal dugaan jasa review produk yang bernilai fantastis. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.